Shalom, selamat malam teman-teman pemuda Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Malam ini kita bertemu di dalam persekutuan pemuda di hari Sabtu ini. Kita bersyukur sekalipun saat ini dalam situasi yang tidak baik, tapi kita masih bisa menaikkan ibadah kita dari tempat kita masing-masing. Nah, saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita naikkan doa kita bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh bertemu ya Tuhan secara online di malam ini. Tuhan, kami rindu Engkau yang memberkati setiap hati kami Tuhan yang saat ini sudah bersama-sama Tuhan mau menaikkan sembah hormat kami di hadapan Tuhan. Bahkan kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berkati Tuhan hati setiap pemuda yang ada di Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon ini. Penuhi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Untuk mereka ya Tuhan senantiasa boleh melihat betapa Engkau Allah yang sungguh senang Tuhan ketika anak-anak-Mu datang menyembah, ketika anak-anak-Mu datang mau belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pimpinlah Tuhan pembacaan dan perenungan firman kami di malam ini, sertai hamba-Mu, sertai setiap mereka ya Tuhan, supaya kami boleh senantiasa Tuhan memiliki komitmen dan pengharapan yang terus-menerus kami andalkan, kami tujukan hanya kepada Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Nah teman-teman, saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 14 sampai ayat yang ke-22. Saya ulangi, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat 14 sampai ayat yang ke-22. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Nah, demikian kebenaran firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-22. Nah, teman-teman, saya waktu kecil itu hidup di dalam satu kompleks perumahan tempat bapak saya bekerja. Nah, di dalam kompleks itu rata-rata yang berdomisili di situ adalah orang-orang yang berbeda imannya dengan iman saya. Nah, jadi saya orang Kristen tetapi mereka berbeda iman dengan saya dan saya menjadi orang yang minoritas. Nah,
ketika saya bergaul dengan teman-teman saya sering mengalami apa yang namanya itu minder. Kenapa? Karena saya berbeda sendiri dari mereka. Nah, tetapi ketika saya sudah mengimani bahwa saya sudah mengalami kelahiran yang baru di dalam Kristus, saya itu justru menjadi orang yang tidak minder lagi, tapi saya menjadi orang yang sangat bangga dan bahagia dengan iman Kristen yang saya miliki. Mengapa? Nah, karena mereka yang berbeda imannya itu ternyata tidak memiliki kepastian akan kemana mereka nanti sesudah mereka mengalami kematian. Nah, berbeda dengan saya yang sudah mengalami kelahiran kembali, saya jadi memiliki kepastian akan kemana saya nanti sesudah kematian. Nah, saya justru melihat mereka itu adalah orang-orang yang seharusnya kita kasihani. Kenapa? Karena mereka memiliki iman yang berbeda dengan kita. Sementara apa yang kita imani? Yang kita imani hanya Kristus. Hanya Kristus yang benar yang memberikan pengharapan yang pasti kepada kita. Pengharapan pasti apa yang diberikan oleh Kristus kepada kita? Yaitu bahwa orang percaya akan dibangkitkan seperti Yesus yang sudah bangkit. Nah, teman-teman, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka surga menjadi satu hal yang mustahil untuk kita gapai sebagai seorang manusia. Firman Tuhan berkata, upah dosa adalah maut. Setiap manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Dosa Adam dan Hawa, dosa asali, itu telah membuat semua manusia berdosa. Dan konsekuensi dari dosa itu jelas adalah hukuman. Bahwasanya Allah akan membalaskan setiap dosa yang kita perbuat. Dan manusia yang berdosa itu harus menerima hukuman yang kekal. Tetapi ternyata teman-teman, Allah memiliki rancangan yang sungguh indah untuk menyelamatkan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa tadi. Caranya yaitu bagaimana? Caranya yaitu dengan mengutus anaknya, Yesus Kristus, untuk mati. Mati untuk apa? Menanggung murka Allah, menanggung hukuman Allah. Karena tadi setiap dosa pasti ada hukumannya. Murka Allah itu akan terjadi pada akhir zaman. Tetapi bagi setiap orang yang percaya, itu tidak lagi menerima hukuman yang kekal. Karena apa? Karena Yesus sudah mati untuk menanggung murka Allah itu. Nah, masalahnya teman-teman, jika Yesus hanya mati dan tidak bangkit, berarti tidak ada artinya dong kematian Yesus itu dikatakan Yesus mati untuk menanggung dosa-dosa orang percaya. Dan selanjutnya kalau Yesus hanya mati dan tidak bangkit, firman Tuhan berkata, maka sia-sialah iman kita. Dan kalau Yesus mati dan tidak bangkit, bukankah kita sama seperti murid-murid Yesus yang ketika mendengar bahwasanya Yesus mati, itu murid-murid menjadi sedih, takut, putus asa, bahkan mereka hilang harapannya. Tetapi begitu mereka mendengar kabar bahwasanya Yesus itu sudah bangkit, maka apa yang terjadi? Mereka mulai memiliki pengharapan. Dengan kebangkitan Yesus, mereka mulai percaya, wah, ternyata apa yang sudah diajarkan Yesus selama dia hidup, itu semua benar. Ternyata Yesus memang mati untuk menanggung dosa manusia. Dan sekarang ketika Yesus sudah bangkit, berarti dosa dan maut sudah dikalahkan. Dan dengan kebangkitan Yesus, mereka juga akhirnya sadar bahwa Yesus sungguh adalah Tuhan yang akan membawa mereka kepada hidup yang kekal. Itulah pengharapan yang terbesar bagi orang yang percaya. Dan itu merupakan suatu kepastian di dalam Kristus. Nah, teman-teman, bagaimana dengan orang yang pengharapan terbesarnya diletakkan hanya kepada
persoalan atau pergumulan dunia ini saja. Bukankah sekarang banyak orang yang berkata, bahkan mengajarkan, bahwa mengikut Yesus itu pasti kita akan mendapat banyak berkat. Kita akan menjadi kaya, kita akan bebas dari persoalan hidup, bahkan kita bebas dari penderitaan. Banyak orang yang berkata demikian, bahkan mengajarkan demikian. Tetapi teman-teman, firman Tuhan di ayat 19 tadi berkata apa? Mari kita baca. Ayat 19 berkata demikian. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Nah, mereka yang menaruh pengharapannya hanya kepada berkat-berkat dunia ini saja. Firman Tuhan itu berkata, mereka adalah orang yang paling malang. Nah, teman-teman, kalau kita berpikir, hidup yang kekal saja sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Untuk apa kita khawatir, untuk apa kita takut akan persoalan hidup di dunia ini yang mungkin hanya sekitar 70, 80, 90 atau 100 tahun kita jalani. Dibandingkan dengan hidup kekal yang akan Tuhan berikan, hidup kekal itu tanda tak terhingga. Apalah hidup dengan persoalannya itu selama 70, 80, 90 bahkan 100 tahun. Pasti Tuhan akan memberikan apa yang terbaik untuk kita. Nah teman-teman, kalau kita melihat dalam kehidupan selama 70-80 tahun itu, pengharapan manusia di dalam kehidupan ini sering tidak pasti. Kenapa? Karena rencana kita mungkin banyak yang akan gagal, banyak mungkin yang akan tertunda atau mungkin terabaikan. Kalau kita melihat sekarang keadaan zaman di mana seluruh dunia mengalami penyebaran virus COVID-19. Banyak rencana-rencana, banyak harapan-harapan yang putus, yang gagal, bahkan harus tertunda. Coba kita melihat para pemain sepak bola. Mereka sudah mengharapkan musim pertandingan di tahun 2020 ini. Mereka akan memberikan yang terbaik untuk tim mereka. Bahkan mungkin para artis yang sudah siap sedia untuk syuting, berbagai macam tayangan yang sudah dijadwalkan itu gagal bahkan tertunda. Harapan mereka untuk meraup uang sekian rupiah, pada akhirnya mereka harus gigit jari. Teman-teman, kalau kita mengharapkan apa yang kita harapkan hanya di dunia ini yang terbesar, sungguh kita adalah orang yang paling malang. Karena harapan kita kalau kita taruh di dalam kehidupan dunia ini tidak ada yang pasti. Sungguh tidak ada yang pasti di dalam dunia ini. Tetapi yang pasti itu apa? Hanya kebangkitan Kristus itulah. Kebangkitan Kristus itulah yang akan memberikan pengharapan yang penuh dengan kepastian kepada kita. Kepastian apa itu? Kepastian untuk menerima hidup yang kekal. Nah, teman-teman, pengajaran atau doktrin tentang kebangkitan Kristus itu merupakan pusat dari iman Kristen yang kita miliki. Yesus sudah menubuatkan kalau Dia akan mati dan dalam 3 hari Dia akan bangkit. Nah, kebangkitan Yesus ini bukan seperti orang-orang yang dibangkitkan pada cerita-cerita di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, misalnya anak perempuan janda, anak perempuan Sunem, ya, kemudian anak janda Sarfat atau Lazarus. Mereka adalah orang-orang yang dibangkitkan di dalam cerita di PL maupun PB, tetapi sesudah mereka mengalami kebangkitan, mereka mengalami kematian. Nah, tetapi kalau Yesus yang bangkit, itu Yesus tidak lagi mengalami kematian. Tapi Yesus ketika Dia bangkit, Dia naik ke surga. Karena memang surga adalah kepunyaannya, surga adalah kediamannya. Nah, dengan kebangkitan Yesus, maka Yesus dikatakan adalah yang sulung dari antara orang-orang yang meninggal. Apa artinya Yesus yang sulung dari antara orang yang meninggal?
Berarti Yesus itu menjadi yang pertama bangkit di antara orang yang meninggal dan tidak lagi mengalami kematian. Yesus juga dikatakan yang sulung itu memberikan bukti bahwa kebangkitan itu ada, tersedia untuk mereka yang percaya kepada Kristus. Ketika Yesus nanti datang kedua kali sebagai hakim yang akan menghakimi seluruh umat ciptaannya, maka setiap orang yang percaya akan kebangkitan itu akan menerima hidup yang kekal. Nah, teman-teman, kalau kita melihat pengharapan di dunia ini, itu tidak ada yang pasti. Pengharapan yang terbesar bagi kita, orang yang percaya, itu adalah pengharapan untuk hidup yang kekal. Tetapi apakah salah kalau kita menaruh pengharapan kita di dalam kehidupan dunia saat ini? Tentu tidak, bukan? Mengapa? Karena selama kita hidup di dalam dunia, pasti berbagai persoalan akan terjadi. Seperti yang sekarang kita hadapi, penyebaran virus COVID-19 yang sampai sekarang juga belum kunjung usai. Karena COVID-19 ini, mungkin teman-teman yang mahasiswa, yang masih sekolah itu harus belajar di rumah atau di tempat kos. Kita juga harus menghemat uang yang ada. Bahkan di dalam usaha kita berharap tadinya keuntungan kita mungkin hampir merata setiap bulan. Tetapi karena COVID-19 mungkin usaha kita terpaksa harus ditutup. Keuntungan kita turun drastis. Bahkan mungkin sebagai karyawan ada yang harus dirumahkan. Apalagi kalau kita mendengar karena COVID-19 ini banyak orang sudah menjadi korban, bahkan beberapa hamba Tuhan kita mendengar ikut menjadi korban yang meninggal dunia. Nah teman-teman, persoalan hidup di dunia ini itu terkadang membuat pengharapan kita kepada Allah itu memudar. Bahkan mungkin kita akan mempertanyakan kuasa Allah. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk kita hidup dengan tidak putus harap. Tadi seperti saya katakan, kalau yang kekal saja sudah Tuhan berikan, apalagi berkat-berkat untuk kehidupan kita di dunia ini yang sifatnya sementara, pastilah Tuhan akan berikan. Jangan sampai kita sebagai orang percaya kita putus harap. Jangan sampai kita seperti murid-murid Yesus yang ketika melihat Yesus mati kita menjadi kecewa, putus asa dan hilang pengharapan. Tapi baiklah kita terus meletakkan pengharapan kita untuk hal-hal yang sifatnya kekal, bahkan hal-hal yang sifatnya sementara dalam kehidupan kita di dunia ini. Tetap bersandar, tetap berharap kepada Kristus. Caranya bagaimana teman-teman supaya kita tidak putus harap? Caranya yaitu tetap bersandar, tetap bergantung kepada Kristus yang bangkit itu. Dengan cara kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, meminta segala permohonan kita di hadapan Tuhan. Itu akan menumbuhkan dan terus menumbuhkan rasa percaya kita, pengharapan kita kepada Tuhan. Jangan sampai pengharapan kita berhenti di masa-masa sulit seperti sekarang ini. Tetaplah hampiri Tuhan, tetaplah berharap kepadanya. Tumbuhkan terus iman kita dengan menaruh semua pengharapan kita di hadapan Tuhan. Masa depan kita, studi kita, pekerjaan atau usaha kita, atau mungkin penyakit yang saat ini sedang kita derita, bahkan rencana-rencana kita ke depannya. Taruhlah semuanya itu kepada Tuhan. Taruhlah semua pengharapanmu itu kepada Tuhan. Maka indah pada waktunya nanti Tuhan akan menjawab segala pengharapan yang kita pertaruhkan di hadapan Tuhan. Ketika kita terus berharap kepada Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang Kristen yang tangguh. Kita menjadi orang-orang Kristen yang tahan uji. Kita menjadi orang-orang Kristen yang terus bertekun, berdoa,
mendekatkan diri kepada Tuhan. Indah pada waktunya, Tuhan akan menjawab setiap pengharapan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan. Kami mendengar bahwasannya Tuhan, Engkau Allah yang begitu kasih dengan memberikan pengharapan yang terbesar kepada kami, yang menjadikan kami menjadi orang-orang Kristen yang memiliki jaminan hidup yang kekal. Itulah anugerah terbesar, itulah pengharapan terbesar kami Tuhan. Tuhan, kami sudah mendengar bahwasanya ketika Engkau sudah memberikan hidup yang kekal ini, iman kami bertumbuh Tuhan untuk terus menaruh pengharapan kami kepada hidup kami di dunia ini. Yang sementara ini Tuhan, kami dilanda ketakutan, kekhawatiran akan COVID. Tuhan, kami khawatir bagaimana studi kami selanjutnya, bagaimana kondisi keuangan kami, bagaimana penyakit kami, bagaimana rencana-rencana kami. Tuhan, kami mau taruh itu semua Tuhan kepada Engkau. Engkau sudah memberikan hidup yang kekal, pasti Tuhan juga akan menjawab setiap pengharapan yang kami taruhkan di hadapan Tuhan. Bekerjalah Engkau ya Tuhan saat ini memberkati setiap pemuda Kalam Kudus Ambon. Berkati mereka Tuhan, mereka orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Masa depan mereka Tuhan, kiranya Engkau yang hantarkan mereka, bawa mereka Tuhan kepada masa depan yang indah, yang penuh pengharapan di dalam Kristus. Biarlah ya Tuhan, ketika kami boleh diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu, sekalipun saat ini kami tidak bertemu secara langsung, tapi biarlah Tuhan yang terus tumbuhkan iman percaya kami kepada Engkau. Karena kami tahu Tuhan siapa yang kami sembah, itu adalah Allah yang sungguh luar biasa, yang sudah memberikan jaminan hidup yang kekal kepada setiap kami yang percaya. Terima kasih ya Bapa. Biarlah senantiasa Engkau yang berkati aktivitas para pemuda Kristen Kalam Kudus Ambon ini Tuhan. Engkau yang membawa mereka menjadi orang-orang yang takut akan Engkau, yang boleh mempersembahkan kekudusan hidup mereka pada masa muda mereka. Terima kasih ya Bapa, berkati orang tua mereka dimanapun mereka berada. Biarlah mereka Tuhan boleh tetap menjalin relasi, mungkin komunikasi mereka jarak jauh, tapi biarlah ya Tuhan, Engkau yang terus membawa mereka untuk boleh memberitakan tentang Kristus kepada keluarga mereka, supaya pengharapan di dalam keluarga mereka juga boleh terus bertumbuh. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami, pengharapan kami, yang kami naikkan hanya di dalam Yesus Tuhan kami. Amin. Teman-teman, kita selanjutnya akan memberikan persembahan. Nah, persembahan ini adalah sebagai ungkapan syukur kita atas pemeliharaan Tuhan sepanjang perjalanan hidup kita. Nah, untuk persembahan ini teman-teman boleh melakukannya melalui transfer ke rekening BCA atas nama Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Dan selanjutnya untuk teman-teman yang belum bisa melakukan persembahan dengan transfer, teman-teman bisa mengumpulkannya dan memasukkannya di dalam amplop. Untuk selanjutnya teman-teman bisa pergi menghantarkannya ke kantor tata usaha gereja. Di sana nanti akan disediakan kotak persembahan. Tetapi teman-teman yang berhalangan untuk datang ke gereja menghantarkannya, teman-teman bisa tetap mengumpulkan persembahan di dalam amplop dan menghubungi pembina komisi teman-teman. Untuk selanjutnya nanti pembina komisi teman-teman yang akan berhubungan dengan pihak Majelis Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya ketika teman-teman melakukan segala aktivitas teman-teman sepanjang minggu yang akan kita masuki ke depannya, kita berharap teman-teman senantiasa dalam perlindungan, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.
menebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup.